Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran Alfiyah Ibnu Malik. Alhamdulillah, kita masih di pembahasan waqaf, melanjutkan bait syair yang kemarin 3 terakhir ya. Iya. Kita usahakan kalau bisa selesai hari ini, kalau tidak masalah di masalah al-waqf. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Abu Muhammad hafizahullah, wajhu thalith al-ismam wa huwa ibaratun an dhammi syafatain bu'aida taskinil harfil akhir wal ismamu yudrikuhu al-basiru duna al-a'ma li'annahu la sawta fihi ولا يكون إلا في الدم ولهذا قيده المصنف وأطلق الروم وليشمل الدم والفتح والكسر والغرض منه التنبيه على الدم ويكون في المبني وفي المعرب. وجه ثالث. Baik. Yang kedua dari bentuk waqaf adalah al-ismam. Ya, ismam. Dia adalah ibarat dari dhammis syafatain. Dia ibarat dari membulatkan dua bibir, memonyongkan dua bibir. Jadi dua bibir itu dikasih dom, ya, dikasih bulat, ya, seperti bentuknya dhammah. Ya, bu'aid taskin al-harfil akhir. Bu'aid, tasgir dari ba'd. Ya, apa itu ba'd? Setelah tapi jauh. Ini setelah dekat. Apa maksudnya? Ini maksudnya ba'da qalil. Ba'da qalil, sebentar lagi. Artinya setelah antum ucapkan huruf terakhir, langsung dua bibirnya dimonyongkan. Dua bibirnya dimonyongkan. Itu namanya ismam. Iya. Setelah sukun huruf terakhir. Ismam itu bisa diketahui oleh orang yang melihat. Tidak bisa ditahu oleh orang yang buta. Karena ini tidak ada suara padanya. Dia cuman gerakan bibir. Cuman gerakan bibir. Wala yakunu illa fiddam. Dan belum bilang ini tentunya tidak bisa terjadi kecuali pada dhammah. Walihada qaidul musannif. Oleh karena itu diikat oleh penulis rahimahullahu taala dengan ucapan beliau au asmim dhammah, atau ismamkan dhammah. Ismamkan dhammah. Iya. Dan belum memutlakan rum. Sementara rum belum, tidak ada sama sekali. Belum cuma bilang kif ro'imat taharruki. Wakafkanlah dengan rum, dengan rum yang berharokat. Itu dengan harokat yang disamarkan. Dhammah, fathah atau kasroh. Tapi ketika ismam belum khususkan dengan dhammah. Supaya mencakup dhammah, fathah, kasroh untuk rum. Tujuan darinya adalah tambi ala dhamm. Tujuan dari bibir itu mentambi atas dhamma yang antum hilangkan ketika sukun. Wa yakunu fil mabni wa fil mu'rab. Dan dia bisa terjadi pada mabni dan pada mu'rab. Kalau ada kata yang mabni di atas dhamm, boleh juga. Paham kan? Ada kata mabni di atas dhamma, boleh juga antum baca apa? Ismam. Iya, boleh juga dibaca ismam. Seperti misalnya haitsu. Boleh antum baca haitsu. Setelah sukun antum langsung bibirnya diubah. Iya, itu yang berlaku umum dia. Yang keempat, wajah rabi' at-tab'id ay annaka taqifu 'ala al-harfil mutaharrik ghairil mudha'afi bitasydid.
مثاله الجمل والضارب. وله شروط: ألا يكون الحرف حرف ألا يكون الحرف الأخير همزة، مثل خطأ ونباء، لأنها ثقيلة فلا تزاد ثقلا بالتضعيف. وألا يكون الحرف الأخير مؤتلا، مثل يدعو الفتى القاضي، لأنه لا يتأتى تضعيف أو يتأتى بالثقل. وأن يكون الحرف الذي قبله متحركا، فإن كان ساكنا فلا يضعف لإجماع ثلاثة حروف ساكنة. مثلا زيد لا يتأتى الوقف عليه بالتضعيف لأن الياء ساكنة. ولم يقرأ وقفا في القراءة في قراءات العصر المتواترة بالتضعيف. Baik. Yang keempat di cara berhenti adalah dengan tad'if. Apa maksudnya? Yaitu kamu berhenti di atas huruf yang berharokat yang tidak bertasdid dengan tasdid. Jadi hurufnya itu tadi tidak bertasdid, tapi kalau antum waqaf bertasdid. Contoh, al-jamal, al-jamalu, antum bilang al-jamal. Tasdid, berhenti dengan tasdid. Seharusnya al-jamal, itu kan biasa. Yang kita pelajari di buku Mutammimah, Qutun Nada, sukun. Al-jamal, biasa, ringan. Sekarang ini boleh antum berhenti dengan tad'if, al-jamal. Dipahamkan? Iya. Ramadan. Nah, tapi ada syaratnya sebentar. Itu untuk umum dulu. Pokoknya antum boleh untuk umum sekarang tanpa sebelum kita baca syaratnya, boleh berhenti di atas umum tasdid. Boleh. Muhammad tasdid, diberatkan. Boleh. Iya. Tapi walahu syurut. Seperti dorib. Seharusnya kan dorib. Tapi boleh berhenti apa? Dorib. Tasdid. Boleh sekarang. Tapi kata boleh walahu syurut. Ada syaratnya. Tidak sembarang kita tasdid semua. Pertama, huruf terakhir tidak boleh hamzah. Itu sudah syarat pertama ya. Huruf yang antum mau tasdid itu tidak boleh hamzah. Seperti kotok, naba. Lianna sakilah. Fala tuzadu sakil sikolan bitadib. Karena hamzah itu sudah berat. Maka tidak boleh menambah ya, berat dengan tasdid. Karena huruf tenggorokan berat. Iya. Karena hamzah paling bawah. Tempat keluarnya hamzah di mana? Tenggorokan paling bawah. Itu berat dia tasdid. Berat dia dibaca tasdid kalau berhenti. Yang kedua, tidak boleh huruf terakhirnya itu mu'tal. Ini syarat kedua. Kan hamzah sama dia. Ikut juga huruf mu'tal. Hamzah saja tidak boleh, apalagi huruf mu'tal. Iya. Yad'u seperti yad'u al-fata al-qadi, maksudnya wa alif ya. Tidak boleh. Li'annahu la yata'atta tad'if. Kan tidak mungkin akan datang tad'if pada huruf tasdid, huruf mu'tal. Au yata'atta bi thiqal, atau bisa tapi thiqal. Waw antum tasdid thiqal. Ya antum tasdid saat berhenti thiqal. Iya. Jim ketiga ayyakunal harful ladzi qabla mutaharrik. Ini dia. Ternyata syarat ketiga ini penentu huruf yang sebelum akhir itu huruf yang berharokat. Berarti tidak boleh Ramadan. Karena sebelumnya apa? Sukun. Iya, harus berharokat. Kalau dia sukun, tidak boleh ditad'if. Kenapa? Lijtima'i thalathah huruf sakinah. Karena akan berkumpul 3 huruf sukun. Bayangkan dah, 3 huruf sukun maksudnya sukun sebelumnya. Kemudian antum tasdid itu 2 sukun.
Paham kan? 2 huruf sejenis yang sukun. 3 huruf sukun ketemu tidak ada. Iya. Makanya kata beliau, masalan Zaid. Tidak mungkin waqaf dengan tad'ib. Karena ya sukun. Dan tidak ada yang tidak dibaca waqaf dalam qiraah 10 yang mutawatir dengan tad'ib. Faedah. Tidak ada bacaan berhenti dengan tad'ib pada qiraah asyarah. Pada qiraah asyarah. Iya. Berikutnya kelima. Wajhul khamis an-naql wa huwa tahwilu harakatil harfil waqf mawqufi alaihi ila sakini qablahu wa lahu surutun an yakuna ma qabla al-akhir sakinan litunqala al-harakatu min al-akhir ilaihi wa alla yakuna mu'tallan misal insan fala tunqalul harakatu minan nuni ilal alif li'anna al harakata la tadhharu alayhi wa in kana wawan aw ya'an lithiqal wa alla yakuna al mawqufu alayhi mushaddadan li'annahu la ya'ti ma'ahu an-naql misal jad wa am mithalun naql bakrun taqulu hadha bakr. وذكر النحاة أن أبا عمرو قرأ في قوله تعالى وتواصوا بالصبر بنقل أي بالصبر بنقل حركة الراء إلى الباء وقال شاعر عجبت والدهر كثير عجبه ومن عنزي سبني لم أدربه Asyahid lam adribu nukilat harakatul ha'i ilal ba wal aslu lam adribhu. Nah, Masya Allah. Ini paling terakhir untuk waqaf, sisi kelima. Jadi sekarang kita sudah dikasih seluruh sisi waqaf. Pertama sukun, itu asal yang kita pelajari di buku-buku sebelumnya. Kedua raum, ketiga ismam, keempat tad'if, kelima ada namanya naql. Berhenti dengan naql. Iya. Apa itu? Wa huwa tahwilu harakatil harfil mauquf alai ila sakin qabla. Yaitu memindahkan harokat huruf yang diwakafkan kepadanya ke sukun sebelumnya. Paham kan? Jadi kita pindah harokat huruf terakhir ke yang sukun sebelumnya. Bakrun, antum pindahkan huruf harokatnya ke sebelumnya. Ke sebelumnya. Itu namanya bin naql, berhenti dengan perpindahan. Tentunya terakhir tetap sukun jadinya. Cuman sebelum daripada sukun langsung dipindahkan harokatnya. Paham kan? Dipindahkan harokatnya. Iya. Ini berhenti dengan naql. Tapi dia juga punya syarat. Pertama harus sebelum terakhir sukun. Karena kalau berharokat tidak bisa pindah. Harus sukun sebelum terakhirnya. Supaya bisa dipindahkan harokat terakhir kepadanya. Terus tidak boleh huruf sebelum terakhir mu'tal. Berarti tidak boleh juga dipindahkan kalau mu'tal. Seperti insan. Tidak boleh dipindahkan harokat nun ke alif. Karena harokat tidak akan nampak padanya. Kalau dia wa atau ya, boleh juga sebenarnya. Tapi dengan alasan thiqal. Jadi tidak dipindahkan. Jadi tidak dipindahkan. Kalau alif memang tidak menerima harokat. Kalau mau ya menerima tapi tidak dikasih juga karena thiqal. Makanya intinya tidak boleh huruf ilah. Terus syarat ketiga, syarat terakhir, tidak boleh diberhentikan di atasnya bertasdid. Dan kadang ada memang sudah bertasdid. Kalau bertasdid tidak boleh dipindahkan. Iya. Li'annahu la yata'atta ma'ahun naql. Kan tidak mungkin datang bersama tasdid perpindahan harokat. Seperti jad, am. Tidak bisa. Iya, karena sudah bertasdid tidak menerima. Iya. Contoh nakal bakr. Kamu katakan hada bakur. Kan bakrun. Hada bakur. Kan doma itu pindahkan. Kalau marotu bibakrin berarti marotu bibakir. Ingat ya, rofa sama jer saja. Karena kalau nasab kan alif di akhir. Alif di akhir. Iya.
Ini yang belum sebutkan di sini. Disebutkan oleh An-Nuhah, ya, para ahli nahwu, anna Aba Amr qara'a fi qouli ta'ala, bahasanya Aba Amr baca dalam firman Allah Ta'ala, wa tawasau bis sabr bin naql, ay bis sabir. Paham kan? Asalnya bis sabr, disukun ba'nya. Dia baca apa? Bis sabir. Dia pindahkan harokat kasronya ro ke mana? Ke ba. Binakli harokat ro ilal ba. Dengan dipindahkan harokat ro ke ba. Waqala syair, berkata penyair, ajibtu waddaharu kathirun ajabu min anaziyin sabbani lam adribuhu. Lam adribuh. Ini kan majzum. Kok di dhammah? Ketahuilah ini harokat naql. Syahidnya lam adribuh. Dipindahkan harokat ha ke ba. Asalnya lam adribhu. Tadi dipindahkan harokatnya. Ayat. Terus. Maqala Nazim rahimahullah wa naflu fathi min siwal mahmuzila yarahu basriyun wa kufin naqala. Baik. Membedakan harokat fathah pada waqaf naql, perpindahan yang tadi terakhir. Ya, pada selain mahmuz, ya, kata yang berakhiran hamzah tidak dibolehkan oleh ulama Basra, akan tetapi orang Kufa membolehkan juga. Jadi orang Kufa membolehkan juga kalau fathah dipindah, itu dalam keadaan mansub. Dia bolehkan juga kalau orang Kufa. Kalau orang Basra tidak membolehkannya. Terus ثم قال حفظه الله منع البصريون نقل الفتحة من غير المحموز أي الذي آخره حمزة مثل الخبر ورد وقالوا يلزم من ذلك حذف ألف التنوين نحو رأيت بكرا فتقول في نقل رأيت بكر وحمل غير منون عليه والكوفيون يجيزون ذلك أما الحمزة فيجوز نقل حركاته وإن كانت فتحة عند الكوفيين والبصريين فيقول في الخبر والرد والبط ورأيت الخبر والرداء والبطاء. Kata beliau, orang-orang Basra menahan, tidak membolehkan memindahkan harokat fathah dari selain hamzah, yaitu yang akhirnya hamzah, seperti khab, rid, qalu yalzamu min dzalika hatfu alif tanwin. Mereka juga bilang akan mengharuskan dihilangkan alif tanwin. Kan kalau kita berhenti dengan mansub, maka berhenti di atas alifnya tanwin. Alifnya tanwin. Seperti ra'aitu bakron, fatakulu naqal ra'aitu bakar. Ya, wa humila ghairul munawwan alai. Dan akan dibawa dikiaskan yang tidak bertanwin di atasnya. Artinya yang mu'rab juga tetap tidak boleh, yang mabni tidak boleh juga dipindahkan. Kalau fathah karena sama dibawa dikiaskan dengan yang berfathah yang di mu'rab. Dan orang Kufah membolehkannya. Kalau orang Kufah boleh-boleh saja. Iya, jadi mereka bilang ra'aitu bakron, mereka akan bilang ra'aitu bakar. Dia pindahkan harokat fathah ke sebelumnya. Adapun yang mahmuz, fi'il yang hamzah, maka boleh nakal harokatnya walaupun fathah. Menurut Kufah dan Basra, dia katakan pada khob, rid, but, ra'aitul khoba'a, wal rida'a, wal buto'a. Dia bolehkan pada hamzah. Kenapa? Karena ringan fathah dipindahkan pada hamzah. Tadi kan berat kalau dhamma dan kasro. Kalau fathah ringan. Terus ثم قال ناظم رحمه الله والنقل إن يعدم نذير ممتنع وذاك في المحموز ليس يمتنع. Berikutnya lagi masih nakal. Kata beliau nakal itu waqaf dengan nakal, perpindahan harokat. In yu'dam nadhirun mumtani.
jika tidak ada yang semisal nanti sewazan dengan hal tersebut tidak dibolehkan. Jadi misalnya gini, 3 huruf kan tidak boleh ada fi'ul, tidak boleh ada fu'il. Kan begitu pada isim. Kalau wakof menunjuk membuat dia menjadi fi'ul atau fu'il, tidak boleh. Kan tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama dengannya. Wadhaka fil mahmuzi laisa yamtani. Tambah lagi. Tapi pada mahmuz tidak dilarang. Artinya boleh saja kalau pada mahmuz. Walaupun itu akan menghilangkan dia dari yang semisal. ثم قال حفظه الله إذا أدى النقل إلى انعدام النذير أي أصبح الوزن على غير الأوزان العربية فيمتنع النقل نحو هذا العلم فلا تقول العلم على فعل لأن هذا الوزن لا يوجد في الأسماء وهكذا نذرت إلى قبل فلا تقول قبل على وزن فعل لأنه نادر أو مهمل وإن كان محموزا فلا مانع هذا الرد تقول بعد النقل الرد على وزن فعل وإن كان على غير الأوزان العربية لأنه محموز والمحموز ثقيل والحمز ثقيل فخفف وتصومح فيه. Kalau nakal akan mengantarkan kepada tidak adanya yang semisal, yaitu menjadi wazan di atas selain wazan-wazan bahasa Arab. Kan sudah ada semua wazannya, wazan isim, wazan fi'il sudah ada semua. Tapi kalau antum pindahkan harokatnya nanti keluar dari wazan bahasa Arab, tidak boleh nakal. Seperti hadal ilmu. Tidak boleh antum katakan hadal ilm di atas wazan fi'ul. Kan tidak ada kan? Karena wazan ini tidak ada dalam isim. Demikian pula nadhartu ila kupul. Tidak boleh kamu katakan ila kupil. Dia pindahkan harokat kasronya di atas wazan fu'il. Karena dia adalah tidak ada atau muhmal, ditiadakan. Iya. Kalau dia mahmuz, tidak ada masalah. Seperti ridek. Takul ba'dan naqal ridu fi'ul. Di atas wazan fi'ul. Kalau di atas wa inkana ala ghairil auzanil arabiyah. Walaupun di atas selain wazan bahasa Arab. Karena dia mahmuz dan hamzah itu berat. Diringankan dan dimaafkan padanya. ثم قال الناظم رحمه الله في الوقف تتأنيث الاسم جعل إن لم يكن بساكن صح وصل. Baik. Berikutnya lagi hat ta'nis ya, sudah selesai tadi. Ketika wakaf pada isim yang ada padanya tak tanit, maka jadikanlah ia huruf ha selama tidak bersambung dengan sukun yang dapat disambungkan pada setelahnya. ثم قال حفظه الله يوقف على اسم المختوم بتاء التأنيث بها فتقول في خرجت فاطمة من المسجد خرجت فاطمة وفي جاء حمزة من البيت جاء حمزة بالهاء وهذا إذن لم يكن قبل تاء ساكن فإن كان قبل تاء ساكن فيوقف عليها بتاء مثل أخت وبنت الاسم أخرج الفعل فإن الفعل تاؤه ترسم تاء مفتوحة دائما ويوقف عليها بتاء ولا يكون إلا في الفعل الماضي. Baik. Kata walau diberhentikan di atas isim yang ditutup dengan ta tanit adalah dengan ha. Kamu katakan pada kata kharajat Fatimah minal masjid, kharajat Fatimah. Pada kata ja'a Hamzatu minal baiti, ja'a Hamzah. Dengan ha. Demikian kalau sebelum taknya tidak sukun. Tentunya kalau tak marbutoh tidak mungkin sukun. Iya, ini karena taknya di sini adalah umum. Tak marbutoh atau tak terbuka. Iya.
Tapi kalau yang diinginkan dengan tak marbuto, maka memang tidak akan mungkin disukun. Tidak ada tak marbuto sebelumnya sukun. Kalau sebelum taknya sukun, maka diberhentikan di atasnya dengan tak. Seperti bent. Sebelum taknya sukun. Berhentikan dengan tak. Isim mengeluarkan fi'il. Karena fi'il taknya pasti ditulis dengan tak terbuka. Bukan tak tertutup, tak marbuto. Selamanya. Wa yuqafu alaihi bit-ta, maka karena dia ditulis dengan tak terbuka, diberhentikan dengan tak. Dan wala yakunu illa fil fi'il madhi, tidak ada tak terbuka pada fi'il madhi kecuali pada fi'il madhi. Qala Nazim rahimahullah wa qala dza fi jam'i tafhihin wa ma dhaha wa ghairu dzaini bil aksil tama. Baik. Berikutnya lagi tak yang ada pada jamak ya. Kata beliau sedikit hal tersebut, yaitu mengubah ta ta'nits menjadi ha ketika waqaf. Sangat sedikit terjadi pada jamak tashih. Jamak tashih di sini adalah jamak muannats salim tentunya, bukan jamak mudzakkar salim, kan ada tak pada jamak mudzakkar salim. Dan apa yang semisal dengannya, yaitu yang mulhaq terhadap jamak muannats salim. Adapun selain daripada itu, maka sebaliknya itu waqaf dengan tak. Waqaf dengan tak tadi. Sudah? Terus? Qala al-waqfu bil ha'i fi jam'il muannats salimi wa ma dhaha mithl muslimah wa mu'minah wal aslu an yuqafu 'alayha bi ta' fa yuqalu muslimat wal mu'minat wa ma dhaha ka arafat wa adri'at wa hayhat qalla arafah wa adri'ah wa qalatil arab dafnul manah minal dafnul banah minal mukrumah wa kaifal ikhwah wal akhwah wa ghairu dhaini bil aqsin tama al isharatu ila jam'il muannats salimi wa ma dhaha wa ghairuhuma huwa al ismul mufrad wa jam'u takthir nahu muslimah wa gilmah fayaksurul wuqufu alaihi bilha wa yaqillul wuqufu alaihi bita. Qala ta'ala inna syajarataz zaqqum. Baik. Yaitu sedikit sekali berhenti dengan ha pada jamak muannats salim dan apa yang serupa dengannya, yaitu dari tak terbuka. Ya, tapi ada seperti muslimah, mukminah, sedikit begitu. Nah, ini dari mutammimah memang sudah antum diajarkan begitu. Iya, kadang kebalikannya. Asalnya diberhentikan dengan tak, kamu katakan muslimat, mukminat. Dan apa yang serupanya seperti arafat, adriat, itu kan memang bukan jamak muannats salim. Tapi kan mulhaq terhadap jamak muannats salim. Hayhat, jarang sekali dikatakan arafah, adriah. Dan orang Arab berkata dafnul banah, banat, minal makrumat, makrumah. Kaifal ikhwah. Kalau itu cocok. Ikhwah. Memang pakai tak marbuto. Wal akhwat. Ini masalah. Wal akhwat. Seharusnya apa? Wal akhwat. Selain dua ini, maka kebalikannya yang tama disandarkan. Itu isyarat pada jamak muannats salim dan apa serupa dengannya. Selain dari keduanya itu isi mufrad dan jamak taksir. Contohnya muslimah, gilmah. Ini banyak waqaf dengan ha. Dan jarang waqaf dengan ta. Allah berfirman inna syajarataz zakum. Kalau berhenti inna syajarat, karena dia taknya terbuka, itu jarang, tapi ada. Ya, makanya ditulis dengan ta terbuka karena mereka berhenti dengan ta. Karena mereka waqaf dengan ta. Terus Qala Nazim rahimahullah waqif biha sakti 'ala al-fi'lil mu'al bihadfi akhirin ka'ati man sa'al. baik. Walaysa hatman. Kita belum waqif biha sakti. Berhentilah dengan hak sakti. Alal fi'lil mu'al. Di atas fi'il yang mu'tal ya. Bihadfi akhirih. Dengan ada penghilangan di akhirnya. Seperti a'ti man sa'al. Kalau berhenti a'ti. Berhentikan dia dengan apa? Hak sakti. Terus. Qala hafidhahullah qif biha sakti 'ala al-fi'li alladhi wa'illa bihadfi akhirih.
وهذا يكون في حالة جزم الفعل المضارع نحو لم يعطي تقول في الوقف لم يعطي بهاء سكت وهكذا فعل الأمر نحو أعطي تقول أعطي. Baik. Ya. Kata beliau, berhentilah dengan hasak atas fi'il yang mu'tal dengan penghilangan akhir. Dan ini dalam keadaan jazm tentunya ya. Ya, jazmnya fi'il mudhari. Contoh lam yu'tih. Lam yu'ti, kamu katakan di waqaf lam yu'tih dengan hasakti. Demikian pula pada fi'il amar, itu sebenarnya semua pada penghilangan akhir intinya. Iya, fi'il amar juga a'ti taqul a'ti. Terus Maqala Nazim rahimahullah wa laysa hatman fi siwa ma ka'i au ka ya'i majzuman fara'i ma ra'au. baik. Kata penulis walaysa hatman fi siwa ka'i. Belum bilang tidak wajib. Iya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang wajib. Ya, siwa fi siwa maka'i. Selain pada contoh i dan ya'i, maka perhatikanlah apa yang mereka perhatikan. Terus ثم قال حفظه الله ليس هذا الوقف واجبا إلا فيها بقي على حرف واحد وهذا لا إشكال فيه أو على حرفين ووافق الناظم رحمه الله ابن هشام رحمه الله في القطر. أما في أوضاح المسالك فقال وهذا الذي قاله الناظم مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف إذا أرادوا أن يقيفوا على نحو ولم أكن ومنطقي بترك الهاء. مثلا تقول من وعى يعي أصلها يوعي وقعت الواو بين عدوتيها وهما الياء المفتوحة قبلها والكسرة بعدها فحذفت فتصير يعي والأمر بحذف الحرف المضارعة عي ثم بحذف حرف العلة للبناء عي فإذا أردت الوقف عليها فلا بد من هاء سقيه وهكذا قيه وجوبا وهذا إن كان على حرفين مثل لم يعي فعل مضارع مجزوم وهكذا لم يقي لكنها هنا جائزة لا واجبة فراعي ما رعوا أي لاحظ ما لا حذو. Baik. Kata beliau, wakaf yang seperti ini tidak wajib ya. Tidak wajib tadi antum kembali mendatangkan hak sakti. Kecuali, tapi ada kecualinya. Pada apa yang tersisa di atas satu huruf. Kalau ini wajib. Ini tidak ada masalah padanya atau di atas dua huruf. An-Nazim rahimahullah ta'ala. Ya, diikuti dalam hal ini oleh Ibn Hisham dalam Qatur Nada. Adapun dalam Audahil Masalik beliau berkata wahada alladzi qalahu Nazim mardudun bi ijma'il muslimin. Jadi Audahil Masalik syarah Alfiyah Ibnu Malik karena Ibn Hisham punya syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Beliau bantah, beliau tidak terima hal tersebut. Beliau bilang ini dibantah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin di atas wakaf, ya, di atas wajibnya wakaf. Kalau mereka ingin berhenti di atas contoh lam aku waman taki dengan meninggalkan apa? Ha, padahal tersisa berapa huruf itu? 2 huruf. Misal dari kata wa'aya'i, asalnya ya yawa'i. Ya, terletak waw antara dua musuhnya. Itu alasannya. Jadi kenapa waw hilang? Karena terletak antara dua musuhnya. Fathah dan kasroh. Wahumal ya'al maftuha qablaha wal kasroh ba'daha. Ini dia dua musuhnya. Itu ya yang fathah dan kasroh setelahnya. Maka dihilangkanlah, maka menjadi ya'i. Amr juga dihilangkan huruf mudhari menjadi i. Kemudian dihilangkan huruf ila karena mabni menjadi i. Kalau kamu ingin wakaf di atasnya, maka harus dengan hasak. Seperti ih. Demikian boleh kih. Secara wajib. Demikian itu kalau dia tersisa dia. Demikian pula kalau dia tersisa di atas berapa? 2 huruf. Seperti lam ya'i. Fi'il mudhari yang dijazm. Demikian pula lam yakih.
Akan tapi di sini boleh tidak wajib. Kalau tersisa 2 huruf, hukumnya boleh. Tapi kalau tersisa 1 huruf, hukumnya adalah apa? Wajib. Fara'i ma ra'au, yaitu perhatikanlah apa yang mereka perhatikan. ثم قال الناظم رحمه الله وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. Baik, ini berikutnya pada ma istifham. Dan ma istifham jika dijer maka dihilangkan alifnya, iya kan? Itu sudah kaidah yang sudah alhamdulillah kita maklumi. Hamma istifham alifnya itu dihilangkan kalau itu huruf jer. Masuk huruf jer. Sehingga kalau ada huruf jer ma tidak hilang alifnya, bukan ma istifham. Itu ma mausulah. Itu ma mausulah. Sekarang kalau ma istifhamnya pasti hilang alifnya kalau ada huruf jer. Dan letakkanlah ha sakta setelahnya jika engkau waqaf. Kan hilang alif. Berarti antum letakkan juga ha sak, kan dia sisa 1 huruf. ثم قال حفظه الله ما الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها سواء كان الجر لها بحرف الجر أم بالاسم. مثال جرها بحرف الجر قال تعالى عما يتساءلون أصلها عن ما. قال تعالى فناذير بما يرجع المرسلون أصلها بما. ومثال جرها بالاسم تقول بمقتضى ما ضربت زيدا. مقتضى مضاف وما مضاف إليه وحذف ألفها للإضافة وأولها الهاء إن تقف فإن أردت الوقف عليها فتأتي بها إسك على ما وعما وبما. Baik. Kasih nampak saja haknya nanti ya. Ma istifhamiyah kalau dijer maka dihilangkan alifnya. Sama saja apakah menjernya adalah huruf jer atau isim, maksudnya mudhaf. Kan bisa menjernya adalah isim atau menjernya huruf jer atau mudhaf. Itu maksudnya ya. Contoh jernya dengan huruf jer, amma yatasaalun, lihat itu. Asalnya adalah anma. Allah berfirman, fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Bima dengan apa yang bertanya ini, apa yang dia kembali. Asalnya bima. Kita tahu itu adalah isim istifham karena ada hilang alifnya. Contoh dijer dengan isim, kamu katakan bimuqtado ma, lihat, bimuqtado ma darabta zaidan. Bimuqtado ma darabta zaidan. Hilang. Muqtado mudhaf, ma mudhafun ilai, dihilangkan alifnya karena idhofah. Wa aulihal ha intakib, bawakan hak kalau kamu wakaf, yaitu kalau kamu ingin wakaf di atasnya, kamu datangkan saja hak sakti. Contoh alamah, asalnya ala ma, huruf jar itu bukan alamat. Ini alamah, huruf jar ala kemudian ma. Amma, bima, antum pakaikan hak sakti. Terus ثم قال الناظم رحمه الله وليس حتما في سوى من تخفض. Man khafadha. من خفض باسم كقولك باسم كقولك باسم كقولك بقولك ابتداء مقتضى. Baik. Hal tersebut tidaklah wajib pada selain yang dijar dengan isim. Seperti contoh ucapanmu, iktidha maqtada. Iya, hal tersebut tidaklah wajib. Iya, jadi wakaf dengan hak tadi itu tidaklah wajib pada selain yang dijar dengan isim. Terus. ثم قال حفظ الله إذا جرت ما الاستفهامية باسم والوقف عليها بها سكت واجب تقول اقتضاء ما. وإن جرت بالحرف فالوقف بها سكت جائز فلك أن تقول بما ولك أن تقول بما. قالوا لأنه لما كانت مع حرف الجر اتصال بها الحرف فأصبحت ما الاستفهامية مع حرف الجر كالكلمات الواحدة. ولما كانت مجرورة بالاسم
rusimat liwahdiha munfasilatan anil ismi fakanat kalimatan mustaqillatan ala harfin wahidin fawajaba hina idzin al-waqfu biha isa. Masya Allah. Kalau di Jerman istifhamiyah dengan isim, waqaf asasnya dengan hasak itu wajib ya. Ini kita dapat rincian sekarang. Kan tadi bilang dah, ini tidak wajib selain yang dijer oleh isim. Ini tidak wajib selain yang dijer dengan isim. Berarti dipahami dari ucapan Ibnu Malik, kalau dijer dengan isim itu dia sebagai mudhaf ilaih, maka wajib. Wajib pakai hak sakti. Kamu katakan iqtido amah. Kalau kamu jar dengan huruf waqaf dengan hak sakti hanya boleh ternyata. Kan boleh antum hilangkan alif, tapi waqafnya dengan hak boleh. Boleh kamu katakan bimah, boleh kamu katakan bima. Tapi kalau antum jar dengan isim, wajib diberhentikan dengan hak sakti. Ini perlu untuk tahap terakhir begini, karena kita ini kan nahwu terakhir. Nahwu terakhir. Jadi antum tahu semua keadaan ini, itu penting. Iya, terus. Kata beliau, qalu mereka katakan, li'annahu lamma kanat ma harful jar. Mereka bilang alasannya, karena dia tatkala bersama huruf jar, ittasal bihal harf. Kan bersama dengannya huruf. Maka menjadikan ma istifhamiyah bersama huruf jar seperti satu kata. Sehingga kembali lagi menjadi dua kata. Kan begitu kan? Menjadi dua huruf. Iya kan? Kan kalau dua huruf berarti jadi wajib atau jadi boleh? Boleh, kan begitu tadi. Beda kalau mudhaf ilaih. Dia tidak menjadi satu kata. Itu alasan yang mereka terangkan. Masya Allah. Iya. Kemudian, tatkala dia dijar dengan isim dan ditulis sendiri, terpisah dari isim, maka dia seperti kata tersendiri di atas satu huruf, maka wajib ketika itu waqaf dengan hak sakti. Ini alasan yang mereka sebutkan. Terus Semakala Nadim rahimahullah wa wasla dzil ha'i ajiz bi kulli ma hurrika tahrika bina'in lazima. Baik, kata beliau, ya, berikutnya lagi, wa waslu dilha ajiz bikulli ma hurrika tahrika bina'il lazima. Masya Allah. Menyambungkan hak sakta ini diperbolehkan pada setiap yang diharokati dengan harokat bina. Harokat mabni yang lazim. Selalu. Masya Allah. Terus. Semakala hafidhahullah ha'u sakti tatasilu bikulli muharrakin tahrikuhu tahrika bina'in lazimin. Bikulli ma hurrika akhraja sakin. Tahrika bina'in akhrajal mu'rab misal ja'a zaid fala taqifu ala zaid biha isakti laziman akhraja ma kana bina'uhu 'aridan misal ya zaidu fa bina'uhu 'aridun li ajalin nida. Masya Allah. Terus Wa hakadha qabla wa ba'da tubna fi halatin wahidatin fa bina'uha 'aridun. Wa mithalu lazimi kaifa wa ma wa aina wa hakadha domairu huwa wa hiya. Qala ini sering dah. Terus qala Allahu azza wa jalla wa ma adraka ma hiya. antum harus paham itu. Itu hak sakti. Wa qala azza wa jalla ma agna anni maliya. Masya Allah. Iya. Kata beliau, hak sakti ini akan bersambung dengan semua yang berharokat dan harokatnya bina lazim. Harokat mabni yang lazim, mabni daiman. Tidak pernah, bukan mabni karena keadaan, tapi mabni asal peletakan. Mabni asal peletakan. Bikulli ma hurrika, yaitu keluar yang sukun. Semua yang berharokat ya berarti keluar yang sukun. Dengan harokat mabni mengeluarkan yang mu'rab. Seperti ja'a zaid. Tidak boleh tuh berhentikan di atas zaid dengan hasak. Kenapa? Karena tidak mabni. Lazima mengeluarkan apa yang mabninya itu arid. Mabninya itu hanya muncul kadang. Seperti ya zaid. Mabninya arid. Karena nida. Kan begitu kan? Kan munada mufradul alam mabni di atas dhamma. Demikian pula qabl dan ba'at. Dimabnikan pada satu keadaan. Kan sudah lewat kan di kotor nada. Qabl dan ba'at memiliki 4 keadaan. 4 keadaan. Ada satu keadaan yang mabni di atas dhamma. Yaitu kalau dia mudhaf ilaihnya dihilangkan dan diniatkan maknanya. Adapun kalau dia tidak mudhaf, mu'rab. Bisa dijar dengan min.
atau mudhof ada mudhof nilainya, mu'rab, dijar dengan min. Atau dia mudhof dihilangkan mudhof nilainya tapi diniatkan lafadznya, mu'rab, dan bisa dijar dengan min. Yang mabni satu keadaan, dia mudhof nilainya dihilangkan tapi diniatkan apa? Maknanya. Itu antum ingat keadaan yang 4 itu. Anda paham kan? Itu maksudnya di sini. Iya, maka mabninya arid juga, enggak bisa pakai ha. Contoh yang lazim, kaifa, karena dia asal peletakan mabni, kaifa. Ma, aina. Demikian pula domir seluruhnya. Huwa, hiya. Allah berfirman, wa ma adraka ma hiya. Kalau kita tidak tahu ini, kita anggap itu ya kata lain. Ya kan? Padahal itu domir yang ada hak sakti di akhir. Wa ma agna anni maliyah, hak sakti di akhir. Summa qala Nadim rahimahullah wa wasluha bi ghairi tahriki bina udima syadda fil mudamis tuhsina. Kata beliau menyambungkan hak sakti maksudnya pada selain yang berharokat bina secara lazim dianggap syad. Dianggap syad kalau harokatnya tidak lazim. Mabninya. Adapun kata yang berharokat bina secara lazim maka itu dianggap baik. Terus maqala hafizahullah ittisaluha isakti bil mutaharrik alladhi harakatuhu harakata bina'in ghairi da'imin syadun mithaluhu min alu fa'alu min akhwati qabla wa ba'da wa wuqifa 'alayha bil ha'i syududan wa ma kana bina'uhu da'iman istuhsinal waqfu 'alaihi biha isakti kaifa wa aina wa qad taqaddama. Baik. Bersambungnya hak sakti dengan berharokat yang harokatnya harokat bina tidak selalu itu syad. Seperti min alu. Alu itu termasuk saudaranya qabal dan ba'd. Karena sama-sama ya mabni di atas satu keadaan. Mabni di atas satu keadaan. Ya, maka berhenti dengannya dengan hak sakti itu dianggap apa? Syad, karena sama dengan ba'at dan qabl. Dan apa yang mabninya daiman maka lebih bagus waqaf dengan hak sakti. Seperti kaifah aina telah lewat tadi bait syair terakhir. Sumaqala rahimahullah wa rubbama uqtiya lafdzul waslima lil waqfi nasran wa fasha muntadrima. Terakhir ini, terkadang lafaz yang wasol diberikan hukum lafaz yang waqaf, penutup ya. Jadi terkadang antum masih baca sambung, tapi antum berikan hukum waqaf. Kan seharusnya kan waqaf itu kalau berhenti. Tapi kadang kita masih baca sambung, tapi kita berikan hukum waqaf. Pada hukum waqaf. Ini dalam nasar, itu bukan syair, ya terkadang. Tapi dalam syair, masyhur. Mereka biasa sambung, padahal itu harus waqaf pada syair. Selesai ya bait syair untuk waqaf. Terus Sumaqala hafizahullah rubbama huna tufidu taqlila rubbama u'tiyal waslu ma lil waqfi wa hadha fi nathri qalilun wa fi nadmi kathirun wa hadha fi kulli ma taqaddama min rawmin aw ismamin aw ha'is sakti. Qala azza wa jalla fabihudahu muqtadi qul iqtida alha'u ha'us sakti sabatat waslan wa hadha qalilun. Seharusnya kan fabihuda muqtadi tanpa ha. Paham kalau mau dibaca sambung, tapi dia tetap. Karena itu kan huruf shad ya, sola ya. Lambang itu apa itu? Boleh berhenti tapi lebih utama. Gimana kalau huruf sola? Lebih utama sambung daripada berhenti. Kan begitu. Tapi dia tetap pakaikan apa? Ha. Iya. Itu yang tadi disebutkan. Terus. Wa qala azza wa jal walam yatasannah wanzur. Ikhtulifa fi ha'i yatasannah famin qail innaha asliyatun wa min qail innaha ha'u sakti fayaqulu minal qalil li'annaha thabatat waslan wa qala sya'ir
awil hariqu wa wafaqal qasabba. Asyahid al-qasabba. Istamala al-syairu tad'if ma'a anna tad'ifa yakunu fil waqfi lakin jaa ba'da al-harf al-mudha'afi aliful itlaq wa hadha min muamalatil wasli muamalatal waqfi. Baik, selesai. Rubbama di sini bermakna tufidu taklil, sedikit ya, jarang. Kan rubbama terkadang. Rubbama diberikan hukum wasal untuk yang waqaf. Ya, untuk apa yang untuk waqaf. Ini sedikit pada kalimat biasa, banyak pada syair. Ini pada semua yang telah lewat ya. Masalah raum, ismam, hasak, semua itu bukan hanya pembahasan hasakti. Semua masalah yang telah lewat terkadang juga diberikan. Ya, wasal kepada waqaf, waqaf kepada wasal. Ya, Allah berfirman fabihudahum muqtadih kul. Iqtadih, hak sini hak sakti. Ada di wasal dan ini sedikit. Dan firman Allah walam yatasannah wandur. Diperselisihkan hak pada yatasannah. Ada yang berpendapat itu asliyah. Yatasannah asli hak. Dan ada yang berpendapat itu hak sakti. Maka itu dari qalil. Karena ada pada wasal. Berkata penyair. Awil hariku wa faqal qasabba. Syairnya qasabba. Digunakan dalam syair tad'ib. Padahal tad'ib itu yakunu fil waqaf. Adanya kan pada waqaf. Paham kan? Iya kan sudah lewat kan? Boleh waqaf dengan apa? Tad'ib. Boleh waqaf dengan tad'ib. Akan tapi datang setelah huruf yang ditasdid alif itlaq. Dan ini tentunya termasuk diperlakukannya wasal muamalatal waqaf. Muamalata al-waqaf. Alhamdulillah selesai pembahasan waqaf. Setelahnya kita masuk di poin terakhir ya. Ya, imalah yang berserikat antara nahwu dan sharaf. Setelah itu kita masuk di tasrif. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Sedikit lagi insya Allah. Kita cukupkan. Subhanak.